Pada akhirnya, masalah ini muncul semua ke permukaan. Ternyata sesuai yang kita prediksi sebelumnya bahwa masalah pagar laut ini tidak hanya terjadi di wilayah Tangerang. Anak-anak muda di dunia barat sudah mengingatkan siapapun pengusaha mereka untuk berinvestasi di wilayah di negara yang tidak memperhatikan lingkungan, hati-hati. Itu sebabnya kita minim investor. Itu sebabnya pengangguran makin banyak dan itu sebabnya kita sulit dipercaya di lingkungan global. Pak Menteri, sama masyarakat itu nggak usah basa-basi. Laksanakan saja apa yang diperintah Presiden. Usut itu semua. Kepala desa yang bela-bela itu jelas kok di media. Orangnya siapa-siapa aja. Tangkap dan investigasi. Sesimpel itu. Nggak usah polos-polos, Pak. Ini gue yakin para masyarakat setempat udah coba lapor Mas Wapres itu. Kira-kira digubris gak? Ya, sudah 1 minggu ya dari video terakhir gue. Kita masih belum menemukan jawaban resmi dari pemerintah siapa dan bagaimana secara detail. Pejabat-pejabatnya belum ditindak. Ya, mungkin yang kroco-kroco kayaknya. Yang punya pagar laut itu masih belum jelas. Apa mungkin karena hari libur ya? Kalau libur kan nggak ada pemerintahan di negeri ini. Nah, katanya begitu. Makanya Sabtu Minggu bisa kampanye kan? Kita lagi mencoba mengikuti logika para ternak nih. Pada akhirnya, masalah ini muncul semua ke permukaan. Ternyata sesuai yang kita prediksi sebelumnya bahwa masalah pagar laut ini tidak hanya terjadi di wilayah Tangerang. Terkuak ada 196 kasus serupa terjadi di bumi Indonesia ini. Lu bayangin sebanyak itu. Bukan kata gue, itu kata Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ditanya media sehabis rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI. Kemudian dia mengatakan, ya kasus ini ada hikmahnya. Sekarang orang mulai peduli dengan laut. Pak Menteri, sama masyarakat itu nggak usah basa-basi. Laksanakan saja apa yang diperintah Presiden. Usut itu semua. Kepala desa yang bela-bela itu jelas kok di media. Orangnya siapa-siapa aja. Tangkap dan investigasi. Sesimpel itu. Nggak usah polos-polos, Pak. Ini gue yakin para masyarakat setempat udah coba lapor Mas Wapres itu. Kira-kira digubris kagak? Pede banget lo digubris. Wong itu terjadi di zaman bapaknya. Kita coba ingat-ingat lagi. IKN aja bisa dibangun tanpa AMDAL yang jelas. Dibangun dulu tuh IKN-nya. AMDAL-nya belakangan. Ajaib nggak tuh? Jadi nggak heran kasus begini banyak. Prinsipnya mereka, aturan dan norma itu urusan belakangan. Begitu itu menguntungkan dia, baru dia bicara aturan di depan. Presiden boleh loh berkampanye. Kalau gue ingat ekspresi bapaknya Gibran saat mengatakan itu. Wih, kalah Brad Pitt. Jadi kita balik lagi ya. Kasus HGB nggak jelas ini terhitung ada 196 kasus. Dan hari Minggu itu, salah satu teman kita ikut dengan rombongan Mbak Rike di Pitaloka, sidak langsung ke salah satu lokasi di perairan Jawa Barat. Tepatnya di wilayah Kabupaten Bekasi. Gue yakin video itu diberitain di mana-mana dan lu juga harusnya udah tahu. Di video itu diperlihatkan bahwa benar terjadi pemasangan pagar laut bahkan di kapling di kawasan energi nasional. Ternyata tidak hanya Rike dan rombongan saja yang ke sana. Gubernur terpilih Deddy Mulyadi sama rombongan juga ke sana. Jadi ini langkah yang baik dari Kang Deddy Mulyadi. Di sana juga dia menjelaskan bahwa ini clear melanggar undang-undang. Gue juga melihat dialognya Kang Deddy dengan Mbak Diah Ayu selaku Kepala Bidang Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat. Ternyata sudah dapat laporan ada seekor lumba-lumba tewas di situ yang diakibatkan oleh pagar laut. Gue sebut tewas bukan mati karena hidupnya dicabut oleh pagar laut itu.
Artinya, fakta bahwa pagar laut itu mengganggu, bukan hanya mengganggu, tapi merusak ekosistem laut, seperti hutan bakau atau mangrove, kehidupan ikan di dalamnya, apalagi mengganggu turbin pembangkit listrik tenaga gas dan uap, muara tawar yang otomatis akan berpengaruh pada suplai listrik di kawasan Jawa, Madura, Bali. Dan jelas ini juga mengganggu nelayan setempat. Lu nggak bisa bilang, alah ini kan cuma lumba-lumba, alah ini kan cuma mangrove. Anak-anak muda di dunia barat sudah mengingatkan siapapun pengusaha mereka untuk berinvestasi di wilayah di negara yang tidak memperhatikan lingkungan, hati-hati. Itu sebabnya kita minim investor, itu sebabnya pengangguran makin banyak, dan itu sebabnya kita sulit dipercaya di lingkungan global. Karena orang kita masih peduli sama dirinya sendiri. Karena yang mereka dengerin Abu Janda. Kacau dia orang. Muncul ke publik, kemudian bikin opini tanpa data yang jelas. Begitu data aslinya muncul, korbannya muncul, Abu Jandanya hilang. Kan 2-3 minggu lagi muncul lagi bicarain Israel dia tuh. Gitu aja terus. Itulah contoh kalau idealis diatur oleh orang lain. Jujur aja, nggak ada value. Jadi kita balik lagi. Pertanyaannya lagi dan lagi. Siapa dan bagaimana? Khusus Kabupaten Bekasi, di situ ada pemerintah provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat. Sudah pasti dong ada kong kali kong di situ. Kerjasamanya terjadi di 2023 dan perlu diingat Ridwan Kamil purna tugas September 2023. Artinya Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat harus menjelaskan ini apa. Kok bisa dikasih izin? Kemana duit itu mengalir? Siapa yang buka jalan? Harus dijelaskan itu. Ini soal kedaulatan bangsa loh. Makanya Presiden perintahkan Angkatan Laut turun buat cabut itu semua. Presiden kita Prabowo didikan militer, sangat paham teritori wilayah. Masa negara kalah sama oligarki? Masa lu dukung orang-orang yang mengganggu kedaulatan negara kita? Coba pikirkan kembali. Apa ini Indonesia yang lu harapkan? Makanya gue apresiasi pada siapapun yang berani dan mau untuk speak up soal ini. Ditekan terus. Lu kira ada untungnya secara materi speak up beginian? Lu bisa cek site Didu. Berapa kali dilaporkan hanya karena mengkritisi PIK 2. Bahkan ada pengusaha yang menolak invest karena mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Itu pun mau diancam dipolisikan. Masa kita kalah sama mereka-mereka ini? Pikirkan kembali dan semoga ini diselesaikan tanpa kompromi yang panjang. Cukuplah, we talk the talk, yang pasti ini bukan talk the talk, not only talk the talk. Gua Net, sampai jumpa di kekacauan berikutnya.